Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Helda Safitri dengan NIM 811422163. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah video yang berisi penjelasan mengenai eksekusi putusan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH dengan Bapak Moh Imam Gustami SHMH. Selamat menyaksikan. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang tata usaha negara. Sengketa tersebut biasanya terjadi antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Pengadilan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dari tindakan atau keputusan administrasi negara yang melanggar hukum atau bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkup peradilan tata usaha negara, PTUN mengadili perkara yang berkaitan dengan keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final, serta memiliki akibat hukum tertentu bagi seseorang atau badan hukum. Sudikna Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan pengadilan dapat berupa penetapan, vonis, atau perintah dan berfungsi sebagai bentuk penyelesaian akhir atas suatu perkara baik dalam lingkup perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara atau PTUN adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah van gewisde oleh pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara sesuai dengan amar putusan yang dikeluarkan. Eksekusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat atau badan tata usaha negara yang dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut melaksanakan kewajibannya seperti mencabut, mengubah, atau menerbitkan keputusan tata usaha negara atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang menang. Pelaksanaan eksekusi dilakukan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam hal pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pengadilan dapat memberikan peringatan atau melibatkan pihak yang berwenang untuk memaksa pelaksanaannya guna menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Proses eksekusi putusan petun terdiri dari beberapa tahapan penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pemberitahuan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah suatu putusan petun berkekuatan hukum tetap, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemberitahuan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Pemberitahuan ini dilakukan dengan melalui surat tercatat dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setelah putusan-putusan dikeluarkan. Dalam hal tergugat adalah pejabat tata usaha negara, pemberitahuan ini menjadi dasar bagi pejabat tersebut untuk memulai pelaksanaan putusan yang dimaksud. Yang kedua, kewajiban tergugat untuk melaksanakan putusan. Setelah menerima pemberitahuan tentang putusan yang berkekuatan hukum tetap, tergugat yaitu pejabat tata usaha negara harus melaksanakan isi putusan tersebut. Jika tergugat tidak melaksanakan putusan dalam waktu 4 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka keputusan tata usaha negara yang bersangkutan akan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini diatur dalam pasal 97 ayat 9 huruf A Undang-Undang PTUN. Yang ketiga, ada permohonan eksekusi oleh penggugat. Jika setelah jangka waktu 4 bulan tergugat belum melaksanakan putusan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan putusan. Dalam hal ini, penggugat diberikan hak untuk menuntut pelaksanaan putusan melalui jalur eksekusi. Permohonan ini diajukan setelah 3 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan pasal 97 ayat 9 huruf B dan C Undang-Undang PTUN. Permohonan eksekusi ini menjadi langkah lanjutan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
Jika tergugat tetap tidak mematuhi perintah pengadilan, maka langkah selanjutnya adalah mengekskalasi masalah ini kepada atasan tergugat. Ekskalasi yang keempat, ada ekskalasi kepada atasan tergugat. Jika tergugat tetap tidak melaksanakan putusan meskipun sudah ada perintah dari pengadilan, ketua pengadilan akan mengajukan masalah ini kepada instansi atasan tergugat sesuai hierarki jabatan. Instansi atasan ini dalam waktu 2 bulan sejak menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan. Eskalasi ini bertujuan untuk memberikan tekanan tambahan kepada pejabat tata usaha negara agar mematuhi putusan pengadilan. Dengan melibatkan atasan tergugat, diharapkan ada kewajiban moral dan hukum yang lebih kuat bagi pejabat untuk segera melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Eskalasi kepada presiden sebagai otoritas tertinggi merupakan langkah terakhir atau yang kelima. Jika instansi atau atasan tergugat gagal mematuhi perintah dari ketua pengadilan, kasus ini akan diteruskan kepada presiden sebagai otoritas tertinggi dalam pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki wewenang untuk memerintahkan pejabat terkait agar segera melaksanakan putusan pengadilan. Tahapan eskalasi ini merupakan langkah terakhir dalam rangka memastikan pelaksanaan putusan petun. Dengan melibatkan presiden sebagai otoritas tertinggi, diharapkan tidak ada lagi hambatan dalam pelaksanaan putusan sehingga keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya. Setelah pejabat atau badan administrasi negara mematuhi putusan pelaksanaan, dilakukan sesuai dengan perintah pengadilan. Ini bisa berupa 1. Pembatalan keputusan tata usaha negara yang dianggap tidak sah. 2. Penerbitan keputusan baru yang menggantikan keputusan lama. 3. Pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. 4. Pemulihan hak-hak pihak yang telah dilanggar. Dari semua penjelasan yang sudah disampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN merupakan langkah akhir yang sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum benar-benar terwujud. Dengan mekanisme yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang, eksekusi bisa menjadi jembatan antara putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaannya di dunia nyata. Proses ini tidak hanya menuntut kepatuhan dari pihak yang kalah, tetapi juga pengawasan dari pengadilan agar pihak-pihak yang menang haknya dapat terpenuhi. Mari kita dukung penegakan hukum yang adil dan transparan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang percaya pada sistem peradilan. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Untuk kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.